Oke, kita lihat bahwasanya LCD memulai sistem dengan transisi. Nah, ini merupakan menu tampilan awal. Pada tampilan awal ini, pada menu ini terdapat back, oke, dan next. Dimana untuk back ini push button, next, dan oke juga push button. Oke, kita klik oke, kita masuk ke tampilan menu. Terdiri dari 3 menu utama dan 1 exit untuk kembali ke tampilan awal. Untuk next berarti tanda panah ke bawah, dan back maka tanda panah ke atas itu ya, ke sebelumnya. Oke, kita masuk ke menu 1 terdiri dari 3 submenu. Sesuai dengan instruksi bahwasanya setiap level menu terdiri dari 3 submenu seperti itu. Selanjutnya menu 2 terdiri dari 3 submenu sama sesuai dengan instruksi, terdiri dari 3 submenu. Kemudian untuk menu ketiga sama juga terdiri dari 3 submenu. Namun pada menu ketiga ini setiap submenunya bisa dirubah nilai variabelnya. Kita coba untuk rubah nilai variabelnya. Kita next, maka nilai variabel akan bertambah. Apabila kita down, maka nilai variabel akan berkurang seperti itu pada submenu yang ke-1. Kemudian pada submenu yang kedua, maka ketika kita klik tambah, maka submenu nilai akan bertambah, dan kurang maka akan berkurang gitu ya. Sampai ke minus karena kita mendeklarasikannya define itu ya. Oke, selanjutnya submenu 3. Di submenu 3 ini kita sama seperti sebelumnya, plus dan minus, next dan back gitu ya, sebagai setting nilai variabelnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andrea Firdaus, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Dan di sini saya akan berbagi mengenai project yang saya akan kerjakan, yaitu masih sama mengenai microcontroller, lanjutan dari kemarin, program dari push button ya. Di sini saya akan mengintegrasikan dengan LCD-nya. Nah, ini merupakan project ataupun instruksinya. Nah, untuk instruksi yang pertama yaitu kita harus membuat menu menggunakan push button dan LCD. Dibolehkan menggunakan slide terminal, dan menu terdiri dari 3 level. Satu level terdiri dari 3 submenu. Pada menu level 3, user dapat merubah nilai variabel submenu. Pada intinya, kita membuat menu di dalamnya ada 3 submenu, dan pada menu yang ketiga kita dapat merubah variabel submenu. Seperti itu ya untuk project yang kali ini. Oke, kita lihat wiringnya. Nah, ini merupakan wiringnya, dimana kita membutuhkan 3 push button, 3 resistor, 1 sistem minimum, dan 1 LCD. Nah, di sini apabila dilihat bahwasanya hubungan dari push button, resistor, dan sistem minimum ini bersifat pull up. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwasanya untuk input pull up sendiri, tegangan masuk ke resistor dan ground masuk ke push button. Fungsinya sendiri yaitu untuk input pull up sendiri apabila belum ditekan bernilai 1 atau high, dan sesudah ditekan bernilai 0 seperti itu, ataupun aktif high seperti itu. Nah, di sini untuk LCD-nya tidak menggunakan serial terminal sehingga membutuhkan banyak kabel ya, dan menggunakan input digital, 3 buah input digital, dan LCD-nya menggunakan banyak sekali kabel. Kalau kita menggunakan serial terminal hanya membutuhkan 4 kabel, yaitu ground, VCC, SDA/SCL, ataupun A4, A5 seperti itu rangkaiannya. Oke, ini merupakan komponen yang telah saya rangkai sesuai dengan wiring yang telah tadi dijelaskan, bahwasanya kita membutuhkan sistem minimum, kemudian kita membutuhkan push button, dan kemudian LCD. Nah, LCD yang saya gunakan ini yaitu LCD tipe 20x4 dengan modul intusinya gitu ya, yang terdiri dari 4 kabel tadi.
VCC, GND, DHCL masuk ke 4A5 seperti itu, sehingga lebih simpel daripada yang tidak menggunakan serial terminal seperti itu untuk komponennya sendiri. Oke, perlu diketahui bahwasanya LCD 20x4 ini mempunyai kolom sebanyak 20 dan baris sebanyak 4 gitu, sehingga disebut 20x4. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya setiap LCD ini mempunyai alamatnya masing-masing gitu ya, tidak sembarang ketika kita mengcodingnya. Oke, ini merupakan codingannya gitu ya. Karena codingannya juga support banyak gitu ya, banyak sekali. Jadi saya tidak akan tutorial codingnya gitu, tapi untuk codingannya saya akan jelaskan seperti itu. Oke, kita minimize terlebih dahulu supaya terlihat ya gambarnya, agar lebih cepat dan mengefektifkan waktu gitu ya. Saya hanya menjelaskan codingannya gitu ya. Kita tidak coding secara langsung gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Oke, di sini terlihat bahwasanya kita mendeklarasikan liquid crystal. Nah, liquid crystal ini sebagai library dari LCD Intusi-nya seperti itu. Apabila teman-teman belum punya liquid crystal library itu, bisa mendownload di device manager gitu ya. Ada di menu tools, cari di device manager gitu ya, liquid crystal. Apabila teman-teman belum download gitu ya. Karena kalau misalkan liquid crystal ini tidak di-download terlebih dahulu, maka programnya akan error. Oke, setelah kita mendownloadnya dari menu tools, kemudian device manager, kebetulan saya juga sudah mendownloadnya. Nah, kita perlu mendeklarasikan tipe data dari setiap push button gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan define BUP sebagai push button up, BOK sebagai push button OK, dan BDN sebagai push button down. Itu ya. Kemudian kita mendeklarasikan ditekan dengan low. Mengapa? Karena supaya kedepannya ataupun program-program di bawahnya tidak menggunakan low, sehingga nilainya continue gitu ketika kita menuliskannya ditekan gitu ya, maka akan bernilai low gitu secara garis besarnya. Kemudian bounce, di sini kita mendeklarasikan define bounce. Nah, bounce ini agar nilai dari pembacaan dari push button tidak berubah-ubah ataupun continue, maka kita perlu mendeklarasikan bounce agar tidak berubah-ubah seperti itu. Oke, setelah kita mendeklarasikan keduanya, kita perlu memasukkan alamat dari liquid crystal atau inisialisasi terlebih dahulu istilahnya. Nah, untuk alamatnya sendiri yang saya punya ini alamatnya 0x27 dengan kolom sebanyak 20 dan baris sebanyak 4 seperti itu. Nah, setiap LCD itu beda-beda ya alamatnya. Ada yang 0x3F seperti itu, beda-beda. Kemudian karena kita membutuhkan mengubah variabel, maka kita akan tampung variabelnya di integer submenu value gitu. Karena pada instruksi yang ketiga tadi kita perlu mengubah variabel. Oke, kita masuk ke page setup. Nah, di sini saya masukkan program sebagai transisi awal supaya lebih keren programnya. Nah, di sini kita mulai aktifkan LCD dengan menggunakan lcd.init dan lcd.backlight. Nah, di sini yang paling penting yaitu LCD set cursor, di mana ada 0,1 itu maksudnya dimulai pada kolom 0 dan baris ke 1 seperti itu. Dan LCD print memprint ataupun mencetak karakter rak mikro seperti itu. Oke, ini menarik bahwasanya ada lcd.clear. Nah, maksudnya adalah apabila karakter telah di print, maka akan memulai lembaran baru gitu istilahnya, memulai tampilan baru gitu ya dengan perintah LCD clear. Nah, kita akan memulai perintah yang ini yang ADTF dan npm gitu ya, Fikri dan npm gitu ya, memulai karakter itu. LCD.clear lagi dan tunggu sebentar gitu. Nah, kemudian kita perlu mengintegrasikan terlebih dahulu bahwasanya tadi push button ini kita integrasikan sebagai pull up. Maka kita perlu memasukkan perintah pin mode backup sebagai input pull up, begitupun seterusnya gitu ya, sebagai input pull up.
Oke, selanjutnya yaitu perlu diketahui bahwasanya dalam program kali ini kita terdiri dari 3 step ya, 3 step yang paling penting. Yang pertama kita perlu membuat settingan menu, kemudian settingan submenu, kemudian settingan variabel gitu ya. Yang pertama kita perlu memasukkan tampilan awal terlebih dahulu dengan cara kita memasukkan perintah if diketahui ketika tombol OK ditekan maka kita pindah ke menu setting. Menu setting ini kita akan buat di void menu setting gitu ya, yang dimana pada void menu setting ini terdapat banyak set menu gitu ya, terdapat 3 set menu, bukan banyak ya, sorry, terdapat 3 set menu gitu ya, mulai dari menu 1, 2, dan 3 seperti itu. Dan di sini kita masukkan variabel set menunya. Nah, pada set menu ini kita masukkan perintah if lagi. Jika tombol OK ditekan maka akan masuk ke submenu gitu ya, akan masuk ke submenu. Nah, di mana submenu yang ada sendiri yaitu terdiri dari 3, ada submenu 1, submenu 2, dan submenu 3 seperti itu. Selanjutnya apabila tombol up berarti kita perintahnya ke atas, nanti kita akan buat panah gitu ya. Kita akan buat panah supaya tampilnya lebih menarik gitu ya. Nah, ini merupakan tampilan panahnya. Kita seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu kita mau di kolom berapa, baris berapa. Di sini menu 1 kita panahnya ke kanan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk set menu 2 juga sama seperti set menu 1. Kita hanya perlu mengganti-ganti saja gitu ya. Ganti-ganti saja dari tampilan panahnya. Kalau ke atas masuk ke menu 1 berarti, kalau ke bawah masuk ke menu 2 seperti itu. Kita perlu ganti-ganti itu aja. Sama seperti sebelumnya gitu ya. Untuk dari menu 3 juga sama. Di menu 3 juga sama. Kita hanya perlu mengganti setiap tanda panahnya. Apabila OK gimana, apabila tombol up gimana, apabila tombol down gimana gitu ya. Oke, kemudian nah ini nih menarik nih di menu exit ini. Nah, saya tambahkan menu exit mengapa? Karena menu exit ini penting gitu ya agar codingan kita bisa kembali ke menu awal. Menu awal yang tadi telah kita buat itu ya. Agar bisa kembali ke menu awal. Jadi terdapat 4 menu ya, tambah menu exit gitu. Selain 3 menu yang diinstruksikan, kita tambah satu lagi yaitu menu exit. Agar tampilannya bisa kembali ke menu paling awal itu istilahnya. Nah, di sini kita deklarasikannya end set ya. Mengapa end set? Karena untuk end set sendiri kita masukkan perintah LCD clear. Jadi setelah end maka LCD akan kembali lagi ke setelan awal seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke step yang kedua yaitu yang tadi dijelaskan tadi, yaitu kita masuk ke step submenu. Nah, di mana pada submenu ini sesuai perintah bahwasanya terdiri dari 3 submenu gitu ya. Untuk menu 1 maka submenunya ada 3, menu 2 submenu ada 3, dan menu 3 nah ini menu 3 step yang ketiga kan dirubah-rubah variabelnya gitu ya. Nah, pada step menu 1 apabila kita menekan tombol OK kita masukkan perintah if maka akan masuk ke set menu 1, ke void set menu 1 seperti itu. Kita akan balik lagi ke set menu 1 gitu ya. Ketika kita sudah masuk ke submenu maka akan balik lagi ke set menu 1 gitu ya. Nah, di sini bahwasanya di menu 1 ini terdapat 3 submenu. Kita deklarasikan di LCD print seperti itu. Sama saja di set submenu 2 juga sama seperti set submenu 1 gitu ya. Apabila kita tekan OK maka akan kembali. Karena sudah tertera di layarnya, sudah tertera 3 submenu seperti itu. Bila ditekan OK akan kembali. Nah, selanjutnya yaitu pada set submenu 3. Nah, ini nih menarik ya karena pada set submenu 3 ini nilai variabelnya akan dirubah-rubah gitu ya. Akan bisa dirubah-rubah. Jadi setiap kita masuk ke menu 3 maka akan terdapat 3 submenu di mana ketiga submenu ini bisa dirubah-rubah nilainya atau variabelnya gitu ya. Oke. Di sini tentunya kita perlu menyimpan variabel atau datanya terlebih dahulu di void ya, void modification, yang dimana setiap pembacaan dari value-nya
telah disimpan dalam tipe data integer di atas gitu ya, sehingga pembacaan datanya jelas ataupun bisa dibaca secara langsung melalui void submenu modification gitu. Nah, di sini pada submenu 3 ini kita akan pembacaannya ke submenu 3 modification. Berarti intinya pada submenu 3 ini kita ketika menekan OK, maka kita masuk ke void submenu 3 modification itu. Dimana pada void submenu modification ini sama seperti void 1 modification, void 2 modification, intinya sama gitu ya. Intinya sama, kita perlu mendeklarasikan digital rate, bahwasanya ketika kita tekan OK, maka LCD akan menampilkan pembacaan variabel dengan cara mengeset nilainya gitu ya. Nah, di sini bahwasanya kita perlu mengupdate submenu value display-nya dengan cara menekan LCD set cursor dengan kolom 12 dan baris 2, kemudian di print LCD set cursor dan menampilkan value-nya gitu ya. Pada intinya pada penampilan deklarasi ini untuk rumusnya sendiri itu pada submenu value min apabila kita menekan back, dan submenu value plus apabila kita menekan plus itu ya. Oke, udah jelas ya untuk programnya sendiri, maka kita akan coba untuk upload programnya. Oke, done uploading. Nah, kita lihat udah menyala ya LCD-nya, kita lihat dari pembacaannya. Oke, kita lihat. Nah, ini udah tampil ya. Ini merupakan tampilan awal yang dimana tadi telah dijelaskan. Ini merupakan tampilan awalnya, dimana terdiri dari back, OK, dan next. Oke, kita mulai lagi saja. Kita reset sistem minumnya. Oke, telah tampil. Bahwasanya untuk menu tampilan awal ini terdiri dari back, OK, dan next dengan transisi tadi. Nah, kita masuk, klik OK. Kita klik OK. Bahwasanya terdiri dari menu 1, menu 2, menu 3, dan ketik menu 1 maka terdiri dari submenu. Terdiri dari 3 submenu. Kemudian kita next ke menu 2. Nah, ini bisa di back, kita back dan next dengan metode panah supaya lebih keren gitu ya, supaya lebih. Nah, di menu 2 ini terdiri dari 3 submenu, dan ketika kita klik exit maka akan kembali ke tampilan awal seperti itu. Nah, apabila kita ke menu 3, menu yang paling utama, mana bisa dirubah-rubah variabel. Nah, ketik submenu maka kita bisa mengubah variabelnya. Mulai dari next kita rubah jadi lebih gede, dan kemudian kita kurangi gunakan push button begitu. Kita cek ke submenu 2, kita akan rubah-rubah juga variabelnya. Nah, kita next maka akan lebih besar nilai variabelnya, dan back akan lebih kecil. Nah, di submenu 3 juga seperti itu ya. Jadi ketika kita next maka akan semakin gede atau besar nilai variabelnya, dan kita back akan semakin kecil seperti itu. Nah, itu merupakan program yang telah dijelaskan mengenai push button dan LCD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.